Warga Jakarta, yuk kita dengerin apa kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya yang selama 5 tahun terakhir ini mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok pengolahan sampah dan bisnis pengolahan sampah dan membuat kebijakan-kebijakan sehingga pengelolaan sampah itu menjadi sektor pertumbuhan yang kedua tertinggi di masa pandemi. Bayangin, ini yang kita inginkan. Saya nih aktivis lingkungan seumur hidup. Saya tuh suka sekali dengar itu ya, baca grafik itu yang ada di Kompas nomor 1. Ini yang kami inginkan, yaitu pengelolaan lingkungan hidup itu bagian dari ekonomi, bukan merupakan masalah ekonomi, bukan menyebabkan biaya ekonomi. Ini dia Bu Siti Nurbaya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Emi, terima kasih udah ngundang. Selamat ya Bu Menteri, karena sektor pengolahan sampah bersama dengan air itu menjadi sektor yang pertumbuhannya tertinggi di triwulan kedua tahun 2020, yaitu di masa pandemi. Pada saat hampir semua sektor itu tumbuhnya negatif, PDB kita negatif, pertumbuhannya 5%. Tapi sektor sampah ini tentu bersama dengan sektor informasi ya, karena semua orang kerja dari rumah, dan sektor pertanian yang di bawahnya. Tapi yang sampah ini luar biasa. Saya kagum dan mengucapkan selamat. Tadi kami sudah bicara dengan teman-teman yang berbisnis sampah dan sukses gitu. Bu Menteri, kira-kira kebijakan apa yang Ibu buat selama menjabat Menteri yang mendorong tumbuhnya sektor pengolahan sampah ini demikian pesatnya dalam 6 tahun terakhir? Terima kasih Mbak Emi. Pada dasarnya kalau kita lihat sektor sampah itu memang proses evolusi yang terjadi. Jadi kalau kita lihat undang-undangnya kan dari tahun 2008. Iya. Undang-undang 18, terus PP-nya tahun 2012. Ya. Terus waktu saya masuk tahun 2014 kan sudah di akhir tahun. Ya. Tetapi di 2015 ketika kita bicara tentang Hari Peduli Sampah, ya, saya melihat dinamika masyarakatnya punya tren yang sangat tinggi. Tahun 2015 itu baru 22 kabupaten yang ikut, nggak banyak. Terus tahun 2016-nya sudah 100-an, 99 sampai 102 begitu. Udah itu di tahun 2018-nya banyak lagi dan kelihatan sekali sangat dahsyat. Jadi saya melihat bahwa memang ada perasaan kebutuhan dari masyarakat sendiri juga untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, apalagi di Undang-Undang Dasar kita pasal 28H itu kan disebutin. Nah, dengan perkembangan itu maka kemudian kita menetapkan peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan strategis pengelolaan sampah. Jadi ada kebijakan strategis yang kita dorong, karena begini, kalau lihat undang-undangnya Mbak Emi, itu kan eksternalitas negatifnya paling dekat ke bawah di kabupaten. Ya kan? Nah, jadi saya sebetulnya mengajak pemerintah daerah memfasilitasi dinamika masyarakat ini. Apa yang terjadi kemudian dengan kebijaksanaan ini tentang pengelolaan sampah, itu ada target yang kita tetapkan, yaitu sampah dikurangi dari rata-rata 65-68 juta ton, itu harus dikurangi 30% kalau jakstranya pada tahun 2025. Sementara harus 70% dikelola. Jadi nggak boleh ada sampah yang leakage, nggak dikelola sama sekali. Iya. Nggak boleh. Jadi konsep dasarnya adalah bahwa
persampahan itu atau sampah itu bisa kita selesaikan dengan pendekatan perilaku. Itu yang pertama. Konsepnya yang kedua yaitu persepsi bahwa sampah adalah sumber daya, gitu. Bukan sesuatu yang dibuang. Dan itu kelihatan sekali dari tahun 2015 sampai di tahun 2019 dan di 2020 kemarin saya ke Mataram ya, lihat pembuatan pellet untuk pengganti batu bara. Dari sampah. Dari sampah. Dari sampah. Dari sampah. Mulai 2016 tuh diintroduksi untuk jangan pakai kantong kresek. Mungkin Mbak Emi masih ingat ya. Iya. Itu kontradiktif banget itu kebijakan itu. Tapi kemudian di 2018 itu ada survei dari media mainstream yang menyebutkan lebih dari 90% justru masyarakat pada bulan November itu masih 95% masyarakat ingin mengurangi kantong plastik. Di tahun 2019 pada bulan Agustus itu sudah 97% masyarakat menghendaki dihilangkan gitu kantong kresek. Di surveinya Kompas pada saat itu ya, jajak pendapat Kompas. Jadi artinya memang masyarakat sendiri yang menghendaki itu, dan tugas pemerintah saya katakan adalah memfasilitasi. Tentu saja kita memfasilitasi Mbak Emi dengan regulasi. Saya selama 2015 sampai 2020 kemarin untuk sampah dan limbah itu mengeluarkan regulasi lebih dari 20. Tetapi kira-kira yang untuk sampah itu 6 apa 7. Misalnya Perpres kebijakan. Ya. Yang kedua Perpres tentang penanganan sampah plastik di laut. Kemudian tentang EPR, Extended Producer Responsibility. Sudah ada itu ya, Bu Menteri ya? Permen udah mulain. Tapi pelan-pelan, memang kontroversi banget ya, karena ada yang bisa, ada yang enggak, tapi yang bisa juga banyak begitu. Jadi itu ya Mbak Emi langkah-langkah kita. Kemudian juga kita sebetulnya melakukan apa istilahnya, kalau lingkungan itu kan sebetulnya yang paling kunci gerakannya gerakan kampanye publik ya Mbak Emi. Aktivisnya itu sangat tahu. Sukses kok, menurut saya tuh sukses sekali dalam 5 tahun terakhir itu Bu Menteri, gebrakan-gebrakan PSN, gebrakan-gebrakan kampanye, mengurangi sampah, itu sangat sukses. Ya, terima kasih karena fasilitasinya dari berbagai pihak ada, misalnya di Java Jazz, waktu Asian Games, Asian Games juga, waktu Guns and Roses concert, waktu Ubud Village Festival, kemudian juga mudik asik tanpa plastik. Jadi memang kawan-kawan di KLHK ya lebaran nggak saya kasih libur, saya bilang pergi ke terminal-terminal, pergi ke jalan tol, cek dan lain-lain. Jadi ya saya bilang kerjanya pakai fun gitu. Kita ke McD, kita kemana-mana, kita kasih tahu package-nya harus begini dan sebagainya. Itu kita lakukan. Jadi kurban tanpa kantong plastik misalnya. Kemudian juga pramuka bersih negeri. Jadi beberapa kegiatan. Nah, yang paling penting lagi Mbak Emi, kita mendorong kolaborasi pengurangan sampah. Jadi antar sektor, swasta juga dorongannya luar biasa seperti Unilever, kemudian Coca-Cola, ada 6-7 perusahaan besar yang mendorong di konsep ini. Kemudian itu bagian pertamanya. Bagian yang kedua adalah sirkular ekonomi. Jadi kita mendorong bahwa sampah itu adalah sumber daya. Sampah kita di Indonesia per Desember 2019 itu yang dikelola oleh Bank Sampah itu kira-kira 3,8 juta ton.
Wow, cukup banyak ya. 3,8 itu Mbak Emi, komposisinya itu adalah kertas 51%, Ah, eh, kemudian plastik dan plastik 12% kira-kira, dan daur ulang itu kan yang banyak kertas sama plastik. iya, iya, Itu betul. akhirnya menjadi industri kecil yang menarik. Iya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan law enforcement. Jadi Mbak Emi, ini kombinasi beberapa langkah dan kebijakan. Pemerintah Indonesia kan sekarang makin ketat di dalam law enforcement terhadap barang-barang bahan baku impor, scrap plastik, scrap kertas yang kecampur dengan limbah atau sampah. Kan menurut Ah, undang-undang nggak boleh. Menurut undang-undang dilarang, itu 2 undang-undang yang melarang nggak, tentang itu ya. iya, nggak boleh ya. Undang-undang sampah sama undang-undang lingkungan kan melarang tidak boleh Iya, memasukkan sampah ke wilayah negara dari Republik Republik Indonesia. Indonesia. Betul. Oleh karena itu Mbak Emi aktivisnya deh sangat hafal itu pasti. Iya. Kemudian kita enforce gitu, kita ketatin, kita teliti, akhirnya kan luar negeri nggak bisa lagi juga masukin. Begitu kita tolak, sekarang kita reekspor, kita pulangin lagi, kan jadi yang di dalam negeri yang diolah, ya kan? Oh, Jadi iya, tumbuh deh, gitu. iya. Nah, bank sampah indikator kemajuannya juga seperti yang Mbak Emi katakan tadi, itu dari pertumbuhan bank sampah. Jadi waktu saya masuk itu jumlah bank sampah itu kira-kira baru 1.172. Sekarang udah 8.434. Wow, 8 kali lipat ya Mbak pertumbuhannya dalam 5 tahun. Luar biasa. Ada stimulus apa? Ada insentif apa terhadap bank-bank sampah ini sehingga pertumbuhannya demikian luar biasa? Yang sedang kami pikirkan adalah bagaimana di dalam pemulihan ekonomi ini mereka bisa kesentuh. Pekerja di sekitar pemulung, bank sampah, pelapak, daur ulang rumah tangga, itu kira-kira jumlahnya 3 juta lebih, 3,9 juta. Saya sedang berusaha berkonsultasi kepada Pak Erik sebagai Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. Saya bilang yuk mari kita tengok yang ini karena ini penting begitu. Dan adanya di kota kan? Iya, Jadi betul. sangat penting. Kalau insentif Mbak Emi yang sudah diberikan, ini mungkin akhirnya efek kita kasih insentifnya ke Pemda, istilahnya dana insentif daerah. Jadi beberapa daerah itu memperoleh insentif itu gitu Mbak Emi. Yang sudah dikasih itu ya pada tahun 2019 saja contohnya ya, DKI, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Malang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Padang, Kota Bogor, Kota Makassar. Ini yang dikasih. Jadi perkiraan saya karena ada stimulan dana insentif bagi Pemda, ya Pemdanya jadi semangat juga. Semangat, iya. Kan Stick and carrot ya, Bu Menteri. Ya, Stick and carrot ya. Ya. Nah, kemudian insentif yang didorong lagi kepada daerah seperti Mbak Emi pahami kan sampah sebagai sumber daya, jadi sumber daya energi. Waste to energy ya. Waste to energy itu kan udah ada juga di 12 kota kan, direncanakan walaupun progresnya kurang pesat lah ya, mungkin baru Surabaya yang akan jadi di 12 kota sebetulnya yang disebut ya, yang rata-rata timbulan sampahnya lebih dari 1.000 ton per hari. Kalau DKI sih tadi Mbak Emi sebut-sebut DKI itu 7.500 ton per hari. Jadi tapi gini, ada yang menggembirakan. Jadi setelah dinamika masyarakatnya baik, kemudian pemerintah daerahnya terus mendorong, ternyata pemerintah daerah berani keras
dan firm dengan peraturan daerah. Akhirnya mereka bikin perda tentang larangan kantong kresek. Iya, betul. Iya, itu Ada mungkin sekarang udah lebih dari 27 kota kayaknya. yang udah melarang itu ya. Provinsi yang sudah ngeluarin DKI sama Bali. Iya, betul. Tapi Mbak Emi nggak mudah kelihatannya, sebab yang di Bali kan di challenge ke judicial review. Judicial review. Tapi menang Balinya. Balinya menang ya. Ada lagi sampah sebagai apa namanya pellet, wood pellet, seperti yang terjadi di beberapa tempat di Mataram, di mana gitu. Dan itu bisa dibakar wood pelletnya. Iya, untuk pengganti batu bara. Jadi kelas energinya Mbak Emi kira-kira sekelas batu bara muda. Batu bara muda. Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden kemarin pada tanggal 12 Agustus setelah Mbak Emi sama saya diskusi itu tentang pertumbuhan ekonomi. Saya lihat ya alatnya sebenarnya nggak mahal Mbak Emi. Alat pertama itu untuk mencacah dan lain-lain itu kira-kira harganya termasuk pressing dan lain-lain itu 120 juta lah. Udah itu sampai dia ngering dan lain-lain kira-kira 30. Mungkin hanya dengan 150 juta investasi itu udah bisa jadi wood pellet. Pelletnya itu. Oh. Iya, alatnya nggak mahal. Jadi Pak Menko Maritim, Pak Luhut juga udah langsung lihat di lapangan. Itu kalau Jakarta 7.500 tadi ada yang mengatakan sebenarnya antara 9.000 sampai 11.000 Jakarta sekarang itu. udah iya. Tambah banyak. Iya. Nah, itu kalau itu dijadikan pellet itu kan cukup banyak, besar volumenya ya sebetulnya. Sebenarnya bukan hanya sekedar beresin sampah atau bekerja, tapi udah harus menjadi industri bisnis, Mbak Emi. Itu SGS itu pegawainya udah 900. Itu menurut saya udah luar biasa dan sedang berkembang lagi, dan selama pandemi ini justru mereka berkembang. Betul. Iya, Mount Trash itu sampai bisa 4 kali naiknya selama pandemi. Mount Trash itu yang Bang Gideon ya? Ya, Gideon, ya. Oke. Waste for Change juga sedang berkembang dan nanti akan bisa. Yang Sano ya? Iya, Sano. Ini kalau SGS itu bisa sampai 1.200 ton per hari kalau nggak salah tadi dia bilang udah mampu mengelola. Itu kalau itu ada banyak bisnis-bisnis yang kayak begitu, kerjaan pemerintah jadi lebih ringan ya. Iya dong. Pemda-pemda jadi lebih ringan gitu. Menggantikan 5% aja batu baranya pakai bahan sampah yang dari sampah. Udah ketolong banyak. Sekali lagi selamat Bu, terima kasih sekali karena kita jadi ini sekarang sudah jadi tren. Jadi tidak memakai sampah plastik, mengurangi sampah, mungkin tidak memakai kantong kresek itu udah jadi tren. Sangat jarang di Jakarta itu ya, sudah sangat jarang orang belanja pakai kantong kresek. Bahkan di pasar-pasar itu juga sudah mulai berkurang. Selamat dan terima kasih sebagai masyarakat Indonesia. Ya, juga. Sama-sama, Ibu Menteri. Selamat malam. Demikianlah warga Jakarta. Bincang-bincang kita dengan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya. Ini Menteri memang top banget deh. Dia bisa mengurangi asap. Dia bisa menghukum pembakar hutan. Dia bisa membangun kesemangat kita untuk bisa mengurangi sampah dan mengganti sampah-sampah yang tidak bisa diurai di alam dengan bahan-bahan yang bisa terurai di alam, dan dia memfasilitasi tumbuhnya bisnis-bisnis sampah yang kita sudah dengar tadi. Ternyata sukses loh. Sukses itu bisa dari berbisnis sampah. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Dadah.